Belajar bahasa Inggris kok masih pakai ceramah? Belajar bahasa Inggris kok ngerampung? No. Jadi harusnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Perkenalkan, saya Triturida Ulfa, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang inovasi strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan Kuascat. Kocok untuk ambil kertas cara asik belajar tensis dengan tempe, teknologi modern, dan permainan edukasi yang akan saya jabarkan pada STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi berikut ini. SMP Negeri 1 Pulau Panggung merupakan salah satu sekolah negeri di Kabupaten Tanggamus, tepatnya terletak di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung. Peserta didik sekolah kami masih banyak yang mengalami kesulitan menempuh jarak ke sekolah. Selain latar belakang perekonomian yang rata-rata menengah ke bawah dan juga kondisi alam yang masih area pegunungan, akses jalan yang terjal dan jauh serta sinyal internet yang kurang memadai di beberapa area menjadi salah satu hambatan untuk menuju ke sekolah. Memiliki 25 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 784 orang pada tahun pelajaran 2024-2025 ini, SMP Negeri 1 Pulau Panggung sudah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka sejak tahun 2023, di mana pada tahun ini sudah menjadi 2 jenjang kelas, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Berbicara tentang kurikulum merdeka, kita harus tahu bagaimana cara memerdekakan murid dalam belajar, di mana kita sebagai seorang guru memiliki tantangan untuk menghadapi berbagai macam peserta didik dengan segala karakteristik, gaya belajar, serta bagaimana kita menemukan strategi yang tepat dalam pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi pembelajaran yang tepat mengingat 784 peserta didik SMP Negeri 1 Pulau Panggung berasal dari latar belakang suku, agama, dan karakteristik yang berbeda. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan jalan keluar bagi guru dalam menyesuaikan proses kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar, kesiapan, dan minat murid yang beragam. Selain gaya belajar yang berbeda, rendahnya motivasi belajar peserta didik generasi Z menjadi tantangan bagi guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada anak generasi Z kita saat ini. Karena dengan adanya strategi pembelajaran berdiferensiasi, kita akan lebih mudah menarik perhatian peserta didik dalam belajar dan akan memenuhi ekspektasi murid, di mana mereka yang lebih tertarik pada game dan aplikasi untuk tertarik dalam belajar bahasa Inggris. Dalam persiapan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di atas, saya melibatkan beberapa pihak terkait, diantaranya meminta saran dan masukan dari Kepala SMP Negeri 1 Pulau Panggung dan berkolaborasi serta berdiskusi dengan guru rekan sejawat baik sesama mapel bahasa Inggris maupun lintas mapel. Setelah mendapatkan masukan, saran, dan dukungan dari semua pihak terkait, langkah awal yang saya lakukan untuk tantangan yang telah disebutkan di atas adalah dengan melakukan asesmen diagnostik pada kelas yang saya ampu mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya pada materi tensis untuk mengetahui profil pelajar, kesiapan, dan motivasi peserta didik dalam belajar bahasa Inggris. Setelah menganalisis hasil asesmen awal pada peserta didik kelas 8A, saya menemukan beberapa gaya belajar peserta didik. Dan yang paling dominan adalah gaya belajar kinestetik. Sementara itu, generasi Z lebih tertarik pada game dan aplikasi. Maka, pada kesempatan kali ini, saya memutuskan untuk mengubah atau menginovasi metode pembelajaran saya dengan Kuascat, yaitu kocok untuk mengambil kertas cara asik belajar tensis dalam teks bahasa Inggris. Pagi ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan
kuas cat atau kocok untuk ambil kertas cara asik belajar tensis dengan tempe, teknologi modern sebagai media permainan edukasi pada kelas 8A yang dimulai dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah melakukan apersepsi dengan memberitahukan peserta didik tentang manfaat dan tujuan pembelajaran pada hari itu, saya juga mengingatkan kesepakatan belajar yang harus diterapkan oleh peserta didik selama pembelajaran bahasa Inggris. Setelah itu, saya memberikan ice breaking sebagai penyemangat dan pengembali konsentrasi peserta didik agar siap belajar. Setelah peserta didik siap melaksanakan pembelajaran, saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik terkait materi yang disampaikan. Saya menggunakan metode problem-based learning untuk mengaitkan materi dengan masalah yang dialami peserta didik sehari-hari. Saya juga menjelaskan bahwa peserta didik dapat mempelajari konsep tensis dari berbagai sumber, misalkan video pembelajaran, buku teks, dan lain-lain sebagai penerapan diferensiasi konten. Pada kegiatan inti, saya menarik perhatian peserta didik dengan menunjukkan gelas berisi kertas, di mana peserta didik yang semula mulai bosan menjadi semangat. Lalu saya menampilkan slide game edukasi yang disebut dengan aplikasi WordWall, sehingga saya dapat mengintegrasikannya dengan kuas cat atau kocok untuk ambil kertas. Cara asik belajar tensis, saya mengintegrasikannya dengan game aplikasi di WordWall sehingga anak-anak lebih tertarik dan berminat untuk belajar. Peserta didik pun mulai termotivasi untuk mengerjakan soal dan berebut ingin melakukannya ke depan. Setelah melakukan asesmen formatif, saya meminta peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Dan saya juga meminta mereka untuk menyatakan perasaannya dengan strategi pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, siap deh. Terima kasih. Setelah memberikan umpan balik kepada peserta didik dan merencanakan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kami pun berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Ungkapkan dengan satu kata pengalaman belajar dengan kuas cat hari ini. Seru, Mom. Asik, Mom. Penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nurnas Setiawati SPD, Kepala SMP Negeri 1 Pulau Panggung, menyatakan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh Ibu Tri Turida Ulfa SPD dengan strategi pembelajaran yang disebut kuas cat dan tempe sangat menarik dan menyenangkan, sehingga siswa termotivasi belajar bahasa Inggris. Harapan saya ke depan rekan guru yang lainnya bisa mulai mengikuti inovasi yang dilakukan oleh Ibu Tri Turida Ulfa dalam kegiatan pembelajaran. Terus semangat berkarya demi memajukan pendidikan dan anak-anak lebih termotivasi dan semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina, guru bimbingan konseling SMP Negeri 1 Pulau Panggung. Saya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh Ibu Tri Turida Ulfa dengan strategi pembelajaran yang disebut kuas cat dan tempe sangat menarik dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walida Ritia, SMP N1 Pulau Panggung, ingin memberitahukan bahwa pembelajaran yang disampaikan Ibu Ulfa sangat menarik dan menyenangkan. Terima kasih. Di akhir praktik baik ini, saya mengajak rekan sejawat untuk saling berkolaborasi melakukan refleksi untuk pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya.